Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki tema 4. Kita akan membahas muatan pelajaran IPA dan IPS. Tapi sebelumnya kita murojaah terlebih dahulu. Kita murojaah sama-sama surah Al-Mulk ayat 11 sampai 20. Silakan diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tarafu bi dzambihim fasuqal li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilayhin nusyur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidu ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Innal kafiruna illa fi ghurur. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kerjasama ASEAN dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta materi proses menghasilkan energi listrik, cara menghemat energi listrik, dan sumber energi alternatif. Pada tema sebelumnya kita telah membahas tentang ASEAN. Masihkah kalian ingat apa itu ASEAN? ASEAN merupakan negara-negara Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN terdiri dari 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand, dan Vietnam. Antar negara ASEAN melakukan kerjasama di berbagai bidang, yaitu bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain. Prinsip dasar dalam menjalin hubungan antar negara ASEAN yaitu pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan hak, integritas, batas wilayah, dan identitas nasional dari semua negara. 2. Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan yang bebas dari campur tangan pihak luar. 3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara masing-masing. 4. Penyelesaian perselisihan dengan cara damai. 5. Tidak menggunakan ancaman atau kekerasan. 6. Bekerja sama secara aktif satu sama lain. Berikut beberapa kegiatan yang diselenggarakan ASEAN dalam rangka peningkatan kerjasama antar negara anggota, antara lain
Pertama, mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang dihadiri para pemimpin negara anggota. Pada KTT ini dibicarakan berbagai hal mengenai kerjasama di berbagai bidang. KTT ASEAN ke-1 diselenggarakan di Bali, Indonesia tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Kegiatan berikutnya, pembentukan komunitas ASEAN dan komunitas keamanan ASEAN beserta rencana aksinya. Ketiga, pembentukan Yayasan ASEAN dalam rangka kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Keempat, pada tanggal 6 Januari 2005, para pemimpin ASEAN menyelenggarakan pertemuan khusus pasca gempa bumi tsunami di Jakarta. 5. Kerjasama ASEAN bidang kejahatan lintas negara tahun 1997 dengan ditandatanganinya ASEAN Declaration on Transnational Crime yang berisi mengenai usaha ASEAN dan komitmen untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara. Berikut kerjasama ASEAN di bidang politik, atau disebut ASEAN Political Security Community atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Tujuannya untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan meningkatkan kemajuan kawasan. Bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang politik antara lain: pertama, meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Ketiga, menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. 4. Membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai. Kelima, mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Berikut bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Antara lain, pertama, penanggulangan bencana, misalnya memberikan penanganan darurat ketika terjadi bencana tsunami di Indonesia. Kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang sosial bertujuan untuk menciptakan masyarakat ASEAN yang saling peduli dan mau berbagi dengan negara lain. Selain di bidang sosial, negara-negara ASEAN juga melakukan kerjasama di bidang budaya, antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara-negara di ASEAN. Ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Keempat, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. 5. Mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Berikut bentuk kerjasama anggota ASEAN dalam bidang ekonomi antara lain: pertama, melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Kedua, menyediakan cadangan pangan. Ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Keempat, membuat kawasan perdagangan bebas atau AFTA. Nah, sekarang coba kita perhatikan lampu-lampu yang ada di rumah kita maupun lampu-lampu yang ada di jalan. Kalian masih ingat kenapa lampu-lampu bisa menyala? Ya, karena ada listrik. Bagaimana ya proses terjadinya listrik? Listrik yang kita nikmati berasal dari pembangkit listrik, seperti PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap,
PLTP pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTG pembangkit listrik tenaga gas, PLTGU pembangkit listrik tenaga gas dan uap, PLTA pembangkit listrik tenaga air, PLTD pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik merupakan suatu rangkaian alat atau mesin yang berfungsi untuk mengubah energi tertentu menjadi energi listrik. Dari pembangkit listrik disalurkan ke rumah-rumah dengan tahapan yang panjang yang sudah kita bahas pada tema sebelumnya. Salah satu pembangkit listrik yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari aliran air terjun, aliran sungai yang deras, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus yang tujuannya untuk menggerakkan turbin. Cara kerja PLTA secara sederhana, pertama, arus air mengenai kincir kemudian memutarnya. Kedua, putaran kincir air memutar generator. Kemudian generator yang berputar menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke rumah-rumah. Karena begitu panjangnya tahapan listrik sampai ke rumah kita, maka kita harus menghemat energi listrik. Berikut cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Pertama, memilih listrik yang berdaya rendah. Alat listrik berdaya lebih rendah memerlukan energi listrik lebih sedikit. Misalnya untuk mengurangi panas ruangan tidak menggunakan AC tetapi kipas angin. 2. Menggunakan alat listrik hanya pada saat diperlukan. 3. Gunakan lampu hemat energi untuk menerangi rumah. Lebih memilih lampu neon daripada lampu pijar. 4. Mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu. 5. Setrikalah pakaian dalam jumlah banyak sekaligus. Cara ini lebih hemat daripada menyetrika pakaian berulang-ulang. Penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik. Bahan bakar yang digunakan untuk energi listrik tidak dapat diperbarui sehingga kita harus menghemat penggunaan listrik. Nah, selain menghemat penggunaan listrik, kita dapat menggunakan sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif atau disebut energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Contoh sumber energi alternatif antara lain sinar matahari, arus air, angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan panas bumi. Selain PLTA, energi alternatif yang bisa digunakan sebagai pembangkit listrik bisa menggunakan tenaga surya atau disebut PLTS. Sumber energi pada PLTS yaitu sinar matahari. Peralatan yang digunakan disebut dengan panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Skema pemanfaatan energi matahari oleh panel surya. Pertama, energi matahari ditangkap oleh panel surya. Selanjutnya, energi panas tersebut diubah menjadi energi listrik. Energi listrik kemudian disimpan sementara di dalam baterai yang ada di panel surya. Selanjutnya, energi listrik dialirkan melalui kabel-kabel listrik yang menghubungkan ke semua peralatan listrik. Nah, peralatan listrik yang mendapatkan energi listrik dapat berfungsi sebagaimana kegunaannya. Bagaimana anak-anak sudah paham kan tentang kerjasama negara-negara ASEAN dan penggunaan energi listrik? Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.